Kembali lagi bersama saya di channel Safir Uplang. Kali ini saya akan membantu memberikan tutorial cara memasukkan materi bahan ajar serta membuat kuis atau tugas di Google Classroom. Langkah pertama yang harus Anda lakukan yaitu masuk terlebih dahulu ke Google Classroom dan pastikan Anda sudah memiliki kelas. Jika Anda belum memiliki kelas, maka terlebih dahulu Anda harus membuat kelasnya. Dan apabila Anda belum mengetahui cara membuat kelas, Anda dapat melihat video saya yang sebelumnya dan linknya ada di deskripsi video ini. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan tampilkan Google Classroom dengan status sebagai guru dan status sebagai siswa, agar Anda dapat melihat perbedaan tampilannya. Saat ini saya sudah berada di dalam kelas yang telah saya buat sebelumnya. Pastikan Anda juga telah berada di posisi yang sama dengan saya. Dan pastikan juga kelas tersebut sudah memiliki anggota atau siswa. Nah, di sini saya contohkan ada satu siswa dan satu guru. Pada Google Classroom ada 4 menu utama apabila Anda bertindak sebagai guru. Namun, jika Anda bertindak sebagai siswa, maka menu utamanya hanya ada 3. Yang pertama yaitu menu forum. Ini adalah ruang untuk melihat semua pesan masuk. Dapat dikatakan ruang ini berfungsi untuk melakukan chatting sesama warga kelas, baik dengan guru maupun dengan siswa. Selain itu, forum ini berfungsi melihat semua tugas maupun materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, tugas kelas. Jika Anda bertindak sebagai guru, maka pada bagian ini berisikan menu tampilan yang memandu Anda membuat tugas, memasukkan materi, serta membuat topik materi bahan ajar. Namun, jika Anda bertindak sebagai siswa, maka Anda hanya dapat melihat tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, yang ketiga, anggota. Bagian ini berisikan status dari seluruh anggota di dalam kelas, yang statusnya bertindak sebagai guru dan bertindak sebagai siswa. Yang keempat, pada bagian terakhir adalah nilai. Bagian ini berisikan keseluruhan nilai dari tugas yang telah kita berikan kepada siswa. Nilai tersebut akan muncul apabila siswa telah mengerjakan serta mengembalikan atau menyetor tugas yang telah diberikan. Namun pada satu siswa, bagian ini tidak akan terlihat. Baik, saya akan beranjak di bagian yang kedua, yaitu tugas kelas. Nah, pada bagian ini ada pilihan menu tambah atau buat. Jika Anda klik, maka akan ada beberapa pilihan diantaranya tugas, tugas kuis, pernyataan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Sebelum memberikan tugas, terlebih dahulu masukkan materi dan atur topik materi Anda. Nah, baik, di sini sudah ada 2 topik. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan materi di dalam topik tersebut atau menambahkan materi di kedua topik ini dengan cara mengklik buat, kemudian materi, tuliskan judulnya. Setelah itu tambahkan
Misalnya di sini file, boleh klik, maka akan diarahkan menuju penyimpanan Google Drive Anda. Maka sisipkan. Setelah itu pilih semua siswa misalnya, terus posting ya, atau boleh juga Anda jadwalkan atau menyimpannya dulu atau hapus, maka langsung posting saja. Nah, sudah terlihat di sini judulnya teks prosedur, maka kita tarik, kita masukkan ke topik teks prosedur agar tampilan dari Google Classroom Anda terlihat menjadi rapi. Sekarang saya akan mencoba memilih tugas. Nah, di sini kita akan membuat tugas yang akan diberikan kepada siswa. Pertama, buat dulu judulnya, tuliskan judulnya. Misalnya tugas pada bagian selanjutnya ada pilihan menu lampiran dan buat. Ya. Jika memilih menu lampiran, maka Anda akan diarahkan untuk memilih lampiran tersebut, yang diantaranya ada Google Drive, link, file, YouTube. Google Drive maksudnya jika Anda mengklik ini, Anda akan diarahkan menuju file yang tersimpan di Google Drive. Seperti contoh, ini diarahkan ke penyimpanan Google Drive. Link, jika Anda memiliki link, maka Anda akan diminta masukkan link yang telah Anda siapkan. Contoh misalnya seperti ini. Kemudian file, sama halnya dengan langkah yang pertama tadi, Google Drive. Anda akan diarahkan menuju penyimpanan Google Drive. Kemudian YouTube. Nah, YouTube Anda juga akan diarahkan menuju link YouTube atau judul video yang akan Anda masukkan ke dalam materi ini. Menu yang kedua yaitu menu buat. Menu buat akan mengarahkan Anda untuk membuat soal dengan berbagai pilihan. Silahkan Anda memilih jenis file yang ingin Anda buat. Nah, kali ini saya akan contohkan dengan klik lampirkan file. Kemudian cari file yang telah disediakan. Misalnya saya pilih ini tugas 1, kemudian sisipkan. Nah, sudah terlihat. Setelah file telah disisipkan atau ditambahkan, pastikan file tersebut hanya dapat dilihat oleh siswa. Agar file ini tidak dapat diedit oleh siswa, karena akan sangat berbahaya jika file ini dapat diedit oleh siswa. Bisa jadi soalnya akan diganti atau bahkan soalnya akan dihapus. Setelah itu pergi ke sisi kanan. Di bagian ini terdapat beberapa bagian yang perlu di-setel. Bagian pertama, untuk. Nah, Anda dapat memilih tugas ini diperuntukkan untuk siapa. Kebetulan di kelas saya hanya 1 siswa, maka saya memilih semua siswa. Atau Anda dapat memilih misalnya hanya 5 siswa atau 10 siswa. Yang kedua ada poin. Poin di sini maksudnya Anda memberikan poin untuk tugas yang Anda berikan. Yang ketiga ada target. Target di sini adalah memberikan batasan atau durasi pada tugas yang akan dikerjakan siswa. Dan
bagian keempat ada topik. Topik ini silakan Anda buat topik, misalnya topik teks prosedur. Ya. Kemudian yang terakhir adalah rubrik. Bagian ini sangat penting karena memudahkan Anda dalam menilai tugas yang telah dikerjakan atau diserahkan oleh siswa. Pada bagian ini terdapat 3 pilihan, yang diantaranya buat rubrik, gunakan kembali rubrik, import dari Speedset. Jika Anda belum memiliki rubrik, maka silakan Anda mengklik buat rubrik. Nah, di sini Anda dapat menambahkan kriteria-kriteria sesuai dengan soal Anda. Misalnya soalnya jumlahnya ada 2. Di sini sudah ada 1, 2. Oke, setelah itu Anda simpan. Langkah yang terakhir, tugaskan. Nah, sebelum Anda mengklik tugaskan ini, pastikan terlebih dahulu semua setelannya sudah tepat sebelum Anda mengirimkannya. Pada bagian ini juga Anda dapat memilih tugas ini diberikan secara langsung atau hari ini, atau bisa juga dijadwalkan. Maka klik arah panah ke bawah ini, segitiga panah bawah. Jika Anda mengklik tugaskan, maka tugas ini akan terkirim. Ketika dijadwalkan, mengklik dijadwalkan, maka akan muncul jadwal ini ya, jam berapa, tanggal berapa. Oke. Nah, sekarang kita klik saja tugaskan. Di bagian topik sudah ada tugas 1. Oke. Nah, coba kita cek di bagian siswa. Pada bagian forum ada 2 pemberitahuan, tugas 1, dan ada materi baru, teks prosedur. Jika diklik, maka akan muncul PowerPoint yang telah kita sediakan tadi atau kita lampirkan tadi. Oke, di bagian yang kedua ada tugas kelas. Anda bisa juga langsung mengklik pada bagian ini ya, dan bisa juga diklik tugas. Nah, ini teks prosedur tugas. Lihat tugas. Dilihat dulu tugasnya, ada 2 soal atau 2 tugas. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas ini. Itulah tadi tutorial cara menambahkan materi ya, serta membuat tugas pada Google Classroom. Ya, semoga video ini bermanfaat. Silakan Anda mencobanya, semoga Anda berhasil. Ya, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.